Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hingga malam hari ini Allah ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir pada kajian kita pada malam hari ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada pembahasan tentang ju'alah atau ja'alah. Ju'alah atau ja'alah, yang kemarin kita sampaikan bahwa ju'alah itu bisa disamakan bahasa sekarang seperti sayembara. Artinya ada seseorang yang mau untuk memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat bila orang tersebut bisa mengerjakan seperti apa yang diinginkannya. Ma yu'tahul insanu ala amrin yaf'aluhu, apa yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang mampu bisa melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Ini artinya bahwa akad ini tidak mengikat. Akad ini tidak mengikat kepada siapapun, asal ada orang yang bisa mengerjakannya, maka ia berhak untuk mendapatkan upah dari sesuatu yang akan diberikannya. Ini berbeda dengan ijarah. Kalau ijarah ini akad yang mengikat. Satu contoh misalnya, kalau ijarah itu saya mengatakan pada seseorang, misalnya saya punya anak saya ingin belajar di sebuah lembaga atau tempat bimbingan belajar, maka saya datang kepada tempat atau lembaga bimbingan belajar namanya A misalnya,
Saya datang ke sana, saya sampaikan, saya ingin menitipkan anak saya untuk belajar di sini. Selama berapa? Selama 5 bulan. 1 bulan berapa ongkos atau jasa untuk mendidik anak saya ini? 1 bulannya berapa? 1 bulannya 400.000 misalnya. Maka ketika kemudian saya melakukan perjanjian dengan lembaga bimbingan belajar A, maka nanti yang harus dan berhak untuk mengajarkan pembelajaran pada anak saya hanya lembaga bimbingan belajar A, tidak boleh kepada yang lain. Misalnya ya, lembaga atau bimbingan belajar A ini menitipkan anak saya ke bimbingan belajar B misalnya, saya berhak untuk membatalkan dan berhak menuntut, karena akad ini mengikat. Saya akan memberikan ujroh, memberikan imbalan ke bimbingan belajar A, dan di situ syaratnya adalah dia membimbing anak saya belajar di situ. Dan lembaga bimbingan belajar A ini tidak boleh kemudian menitipkan ke lembaga yang lain. Artinya kalau ijarah itu akadnya mengikat, berbeda dengan ju'alah. Kalau ju'alah itu akadnya tidak mengikat, seperti seseorang yang mengatakan, siapa yang bisa menemukan burung dara saya yang hilang, merpati saya yang hilang, disebutkan warnanya demikian, sifatnya demikian. Siapa yang bisa menemukannya dan bisa mengembalikan kepada saya, maka akan saya beri imbalan 1 juta rupiah misalnya. Akad ini tidak mengikat. Akad ini tidak mengikat. Artinya apa? Artinya siapa saja boleh untuk mengikuti sayembara ini, baik orang itu saya sudah mengenalnya atau saya belum mengenalnya. Artinya kalau sayembara atau ju'alah ini bisa jadi akadnya tidak mengikat, sekalipun dalam sebuah lembaga tertentu bisa mengikat. Misalnya dalam sebuah rumah sakit, misalnya ada dokter super spesialis misalnya yang diminta untuk memberikan penanganan dengan penyakit tertentu di rumah sakit tertentu, maka rumah sakit misalnya menerapkan akad bukan ijarah tetapi ju'alah. Bagaimana akadnya? Akad simpelnya adalah dokter itu diberi fee, diberi imbalan sekian jika ada pasien yang hadir, jika ada pasien yang memerlukan penanganan, fa'illa fala. Tetapi kalau tidak ada pasien yang datang yang membutuhkan membutuhkan pelayanan, maka dokter ini tidak mendapatkan apa-apa. Ini namanya akad ju'alah. Jadi akad ju'alah itu akad yang pada dasarnya tidak mengikat. Kemarin kita sampaikan beberapa hal hukum yang berkaitan dengan ju'alah ini. Misalnya ju'alah ini adalah akad yang jaiz, akad yang sekedar boleh, tidak harus. Beda dengan ijarah. Ijarah ketika sudah terjadi akad maka mengikat, harus. Saya misalnya kepada salah seorang yang ahli dalam pembuatan sumur, saya katakan saya butuh sumur. Kemudian bagaimana? Saya ingin yang mengerjakan adalah Anda. Sampai sumur keluar sekian kedalaman, maka saya akan membayar sekian juta pada Anda. Ini akad mengikat. Maka pembuat sumur ini mau tidak mau dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Ini mengikat. Tetapi kalau ju'alah ini akad yang sekedar boleh. Artinya ketika tadi saya sampaikan, siapa yang menemukan burung dara, burung merpati saya yang hilang, maka dia akan mendapat imbalan 1 juta. Ketika ada orang mengatakan, ya sudahlah saya tak ikut mencari,
Tetapi di tengah pencariannya dia bosan, wah begini caranya saya tidak mau, udahlah saya berhenti. Dia boleh ikut dengan sendirinya tanpa sepengetahuan saya, dan dia bisa berhenti dengan sendirinya tanpa sepengetahuan saya, karena akadnya jaiz, akadnya sekedar boleh dan tidak mengikat. Ini yang kemarin kita sampaikan. Kemudian idza qama jama'atun bil amali iqtasamu ja'la bainahum bisawiyati. Ketika yang mengerjakan ju'alah ini, jika ju'alah ini dilakukan secara bersama-sama, berkelompok, berombongan, maka ya ujroh ataupun imbalan, ya imbalan dari ju'alah ini nanti dibagi secara merata. Satu contoh, siapa yang bisa mengembalikan motor saya yang hanyut di sungai, maka akan saya beri imbalan 15 juta misalnya, karena motornya motor antik barangkali, misal seperti itu. Kemudian betul ada orang yang bisa mengambilkan, yang satu misalnya ya kendaraan motor saya misalnya hanyut di Sungai Progo misalnya, ketika diparkir di pinggir sungai kemudian hanyut, maka ada beberapa orang, ada yang mencari di situ, ada yang sampai arah selatan, bahkan ada yang sampai hampir mendekati wilayah Magelang. Ada 3 orang yang menemukan di sana. Kendaraan saya ditemukan, yang menemukan 3 orang, yang bawa 3 orang. Maka imbalan 15 juta yang saya berikan itu iqtasamu ja'la bainahum bisawiyati. Imbalan itu dibagi secara merata di antara orang-orang yang bisa menyelesaikan sayembara itu. Nih. Kemudian yang keempat ini penting, la tajuzul ju'alatu fi muharramin. Ju'alah itu tidak boleh dalam perkara-perkara yang haram. Jadi sama seperti ijarah, tidak boleh ju'alah itu dipraktekkan pada objek-objek yang haram, pada perkara-perkara yang diharamkan. Seperti misalnya man ghanniya, siapa yang bisa menyanyikan lagu ini untukku, lagunya lagu yang cukup sulit misalnya. Siapa yang bisa menyanyikan lagu untukku gundul-gundul pacul misalnya, atau lagu bukan gundul pacul ya, lagu-lagu yang diharamkan, yang misalnya berbau seksual misalnya. Nah ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Au daraba fulanan, atau seorang yang mengatakan siapa yang sanggup memukuli si fulan, siapa yang mampu sanggup memukuli si fulan, akan saya berikan imbalan 5 juta. Akhirnya betul ada orang yang ya datang dan mengatakan fulan sudah saya pukuli, ini videonya betul-betul sudah saya pukuli dan sekarang masuk rumah sakit bersimbah darah misalnya. Ya ini tidak diperbolehkan, ju'alah pada perkara-perkara yang haram. Kemudian yang kemarin terakhir kita sampaikan, idza ikhtalafal maliku wal amilu fi qadril ju'alati fal qawlu qaulul malik biyaminih. Jika ada perbedaan pendapat antara pelaku sayembara dan orang yang mengsayembarakan, kalau terjadi perbedaan pendapat antara pelaku yang mengerjakan sayembara, yang mengerjakan ju'alah ini, dan pihak yang menyuruhnya, jika ada perbedaan pendapat terkait besaran upah, maka perkataan yang diambil itu adalah dari perkataan pihak yang memberikan ju'alah. Satu contoh tadi misalnya, siapa yang bisa mengembalikan burung merpati saya yang lepas, saya berikan sekian juta.
Saya berikan berapa? 5 juta. Begitu kemudian orangnya datang menyerahkan, Pak, ini merpati sudah saya ketemukan. Dulu Anda bilang akan memberikan 6 juta. Saya sampaikan, enggak 6, bukan 6 tapi 5. Enggak, 6. Terjadi perbedaan pendapat dengan tanpa sama-sama memiliki bukti. Bukti itu bisa jadi tulisan, bisa jadi rekaman misalnya. Dua-duanya berbeda pendapat, bersitegang tentang besaran upah ju'alah ini. Maka kalau perbedaan pendapat itu terkait tentang besaran upah pada ju'alah ini, maka perkataan yang diambil adalah perkataan orang yang memberikan ju'alah, berarti saya. Tetapi dengan harus bersumpah, karena sumpah seperti itu sumpah yang dibutuhkan. Wa in ikhtalafa fi aslil ju'alati, tetapi kalau perbedaannya itu adalah dalam persoalan mengerjakan ju'alahnya, misal ada seorang mengatakan, siapa yang bisa mendirikan untukku tembok dari sini sampai sana, ya, sebanyak 5 meter, tingginya itu 4 meter, maka akan aku beri hadiah 10 juta misalnya. Kemudian ada orang yang menyanggupi, oke, saya sanggup, saya sudah biasa mengerjakannya. Dia pun mulai mengerjakannya. Ketika pekerjaan selesai, ya, awalnya adalah panjangnya 6 meter, tingginya 4 meter. Tetapi setelah proyek itu selesai, ternyata saya mengatakan bukan 6 meter tapi 9 meter, dan tingginya bukan 4 meter tapi 5 meter. Kalau terjadi perbedaan pendapat terkait objek pekerjaannya, maka kalau sama-sama tidak bisa mendatangkan bukti yang konkret, bukti yang nyata, perkataan yang bisa dipegang adalah perkataan pihak yang mengerjakan ju'alah itu. Tetapi tadi tetap harus disertai dengan sumpah. Itulah ju'alah yang kemarin kita bahas dan kita kaji. Baik ibu bapak sekalian, selanjutnya ya, al-maddatus sadisatu, materi yang ke-6 adalah fil khiwalah, ya, tentang masalah hiwalah. Hiwalah, al-hiwalatu, hiwalah itu artinya tahwilud daini, memindahkan hutang. Hiwalah ini berbicara tentang hutang. Hutang ini pembahasannya cukup detail karena ada beberapa persoalan terkait tentang hutang. Pertama, hutang itu harus diselesaikan di dunianya. Seseorang yang punya hutang, dia harus komitmen untuk menyelesaikan hutangnya. Karena kalau tidak diselesaikan di dunianya, maka itu akan menjadi penghalang seseorang untuk masuk ke dalam surga, sekalipun ia meninggal dalam keadaan jihad di jalan Allah. Jadi meskipun seseorang itu meninggal dalam keadaan jihad di jalan Allah, tetapi dia punya hutang yang belum ia selesaikan, maka hutang itu akan menghalangi orang ini untuk masuk ke dalam surga. Maka dulu ketika kita mengkaji kitab Ahkamul Janaiz, ada beberapa riwayat. Satu riwayat, ketika ada seseorang meninggal dunia, maka Nabi bertanya, Allah kadainun, Allah hadainun, apakah dia punya hutang? Maka di antara sahabat menjawab, punya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sudah, kamu sholatkan jenazahnya. Nabi tidak mau mensolatkan. Riwayat yang lain yang kedua, ketika ada seorang sahabat meninggal dunia, Nabi bertanya, apakah dia punya hutang? Sahabat menjawab, punya ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, apakah ia punya sesuatu yang bisa untuk membayarkan hutangnya? Sahabat menjawab, punya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mensalatkannya.
Riwayat yang lain Nabi bertanya, apakah dia punya harta yang bisa untuk digunakan membayar hutangnya? Para sahabat menjawab, tidak punya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, sallu alaih, kamu salatkan jenazahnya. Ini terkait tentang hutang. Kemudian ada riwayat yang lain tentang perlunya dan pentingnya menyelesaikan hutang ini. Di riwayat yang lain Nabi bertanya, ketika ada jenazah yang tidak disalatkan, Nabi bertanya, apakah dia punya hutang? Apa dia punya hutang? Para sahabat menjawab, punya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sallu alaihi, salatkan jenazahnya. Waktu itu ada sahabat, satu riwayat namanya Qatadah, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya yang akan menyelesaikan hutangnya, saya yang akan menanggung hutangnya, hutang dia urusan saya ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mau untuk mensalatkannya. Ini hutang. Jadi hutang itu harus diselesaikan di dunianya, karena namanya hutang itu adalah hutang. Seseorang yang menghutangkan akan hutang itu pada seseorang, dia punya kewajiban untuk menagihnya, karena memang itu adalah hutang. Jika dia tidak mau untuk menagihnya, maka dia bisa memilih opsi mengikhlaskannya, karena itu adalah hutang, harus diselesaikan ketika di dunia. Kalau tidak diselesaikan di dunia, maka itu akan menjadi penghalang ketika seseorang nanti akan Allah masukkan ke dalam surga. Itu adalah hutang. Maka hutang ini ya persoalan yang harus diselesaikan. Seseorang yang berhutang ini harus punya komitmen untuk apa? Untuk menyelesaikan akan hutangnya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa pahala orang yang menghutangi seseorang yang memang membutuhkannya, pahalanya lebih besar daripada bersedekah. Kenapa? Karena ketika seseorang bersedekah, bisa jadi yang diberi sedang tidak terlalu membutuhkannya. Orang yang bersedekah bisa jadi orang yang diberikan itu dalam keadaan sedang kurang membutuhkannya. Ibu bapak masak di rumah, pas ya karena peringatan kemerdekaan Republik Indonesia misalnya, panjenengan misalnya buat tak gawe rica napa intok misalnya ya, rica intok misalnya, ternyata kemudian wah ini tak berikan ke tetangga saya, akhirnya dengan senangnya dia memberikan rica intok itu kepada para tetangganya. Ternyata tetangganya itu sedang apa? Sedang membuat nasi kebuli dengan paha kambing utuh misalnya. Wah ini kan otomatis ya, baru buat nasi kebuli, yang senang kebuli ya, kemudian dengan apa, daging ya, paha kambing yang dipanaskan, yang di open itu, sehingga tulangnya ketika diangkat itu dagingnya ngregeli dewi saking empuknya misalnya. Nah lihat rica entok itu, wah, entok ya. Ini berbeda dengan orang yang ketika dia menghutangi seseorang. Menghutangi itu orang yang berhutang betul-betul dia sedang butuh. Kalau tidak butuh, tidak mungkin dia akan berhutang. Maka ya, memberikan pinjaman hutang itu pahalanya sangat besar, bahkan kadang pahalanya melebihi pahala sedekah. Karena ketika seorang bersedekah itu kadang yang disedekahi dalam kondisi sedang tidak terlalu membutuhkannya. Tetapi kalau orang meminjam, orang hutang, pasti dia dalam kondisi butuh. Tidak mungkin dia akan berhutang kalau di dalam keadaan tidak butuh. Itulah hutang. Nah ibu bapak, khiwalah ini adalah tahwilud daini, memindahkan hutang.
memindahkan hutang, wa naqallahu min zimmatin ila zimmatin, memindahkan hutang dari hutang kepada seseorang kepada hutang kepada orang lain. Memindahkan hutang kepada seseorang yang dia punya piutang kepadanya, itu namanya khiwalah. Contohnya begini, contohnya A punya hutang pada B, ya. A punya hutang pada B, hutangnya 1 juta. A hutang B, hutangnya 1 juta. Kemudian di sisi lain, ketika A punya hutang pada B, ternyata A punya piutang kepada C. Bisa dipahami nggih? A punya hutang pada B berapa? 1 juta. Di sisi lain A punya piutang. Punya piutang itu artinya apa? Menghutangkan, nah, ngutangi begitu. Ngutangi pada C. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sama-sama 1 juta. Maka dalam kondisi seperti itu A boleh mengatakan kepada B, karena saya punya hutang kepada Anda 1 juta dan saya punya piutang kepada C, saya punya uang 1 juta di tempatnya C, maka kalau kamu ingin mengambil hutang yang ada pada saya, mintalah kepada C. Ini namanya khiwalah. Berarti cara Jawa ini apa nih khiwalah niku? Mindahke hutang. Itu khiwalah. Namanya khiwalah. Ya, nanti ada beberapa catatan, ada beberapa persyaratan. Ya, contoh gamelannya seperti misalnya di antara panjenengan, ya, ada Pak Joko, ya, misalnya ada Mas Joko, ada Pak Fauzan, ya, ada Pak Basir misalnya. Pak Joko punya hutang pada Pak Basir, hutangnya 1 juta. Pak Joko punya hutang sama Pak Basir 1 juta. Sementara Pak Joko ini punya piutang. Piutang itu dalam bahasa Jawa apa? Ngutangi begitu. Sementara di sisi lain Pak Joko ini ngutangi Pak Fauzan juga 1 juta. Pak Joko punya hutang pada Pak Basir 1 juta. Pak Joko punya piutang atas Pak Fauzan 1 juta. Maka Pak Joko bisa mengatakan kepada Pak Basir dan mengatakan, Pak Basir, saya hutang pada jenengan 1 juta, tapi saya ngutangi Pak Fauzan juga 1 juta. Pak Fauzan kan harus mengembalikan 1 juta kepada saya, tapi belum dikembalikan. Sementara saya harus mengembalikan 1 juta kepada panjenengan. Oleh karenanya, bagaimana kalau nanti 1 juta ada yang utang yang pada saya itu Anda minta ke Pak Fauzan, karena saya punya piutang kepadanya sama dengan 1 juta. Ketika kemudian antara saya dan ketika antara Pak Joko dan Pak Basir itu sama-sama ridho tanpa persetujuan Pak Fauzan, maka itu sudah jadi. Jadi ketika tidak ada persetujuan Pak Fauzan, asal antara Pak Joko dan Pak Basir sama-sama setuju dan Pak Fauzan betul-betul punya uangnya, punya kemampuan untuk membayarnya, maka yang seperti itu dibolehkan, bukan disunahkan, bukan dianjurkan, gitu. Bukan disunahkan, bukan dianjurkan, tapi dibolehkan. Itulah khiwalah.
proses untuk mempermudah dalam penyelesaian hutang. Ketika ada beberapa hutang yang bercabang antara satu orang dengan beberapa orang yang lain. Wadzalika ka'ayyakuna ala syahsin dainun, ya, ini hanya contoh. Seperti ada seseorang yang punya hutang, ya, kepada seseorang. Ada seseorang punya hutang kepada orang lain. Wallahu akharu dainun mumathilun lidainil ladzi alaih. Tetapi di sisi lain dia punya piutang kepada orang lain dengan jumlah yang sama. Seseorang yang punya hutang kepada orang lain, di sisi lain dia punya piutang kepada orang lain yang berbeda. Wa yutalibul ladzi bidaini fayaqul, maka orang yang berhutang ini, ya, kepada orang yang menghutanginya dia mengatakan akhal tuka ala fulanin, hutang yang ada pada saya silahkan kamu minta pada orang itu, karena dia fa innali indahu dainan mumathilan lidinika fakhudhu minhu, karena saya masih punya uang pada dia sementara saya punya hutang pada Anda, hutangnya sama, maka nanti Anda mintalah pada fulan itu. Famata radhiyal mukhalu bara'ati dhimmatul mukhil. Ini jadi penegasnya. Ketika ridho antara mukhal dan mukhil, ya, mukhal niku nopo gitu. Ketika terjadi keridhoan antara mukhal itu orang yang menghutangi, mukhil itu orang yang berhutang. Ketika terjadi keridhoan antara orang yang menghutangi, ya, ketika yang menghutang itu ridho dengan mengatakan seperti tadi, ya, Pak Joko pada Pak Basir mengatakan, Pak Basir, karena saya punya hutang pada panjenengan 1 juta, sementara saya punya piutang ke Pak Fauzan itu 1 juta, maka hutang yang ada pada saya silahkan Anda minta kepada Pak Fauzan. Idza famata radhiyal mahalu, kalau Pak Basir sudah ridho, ya oke, ndak apa-apa, nanti saya tak minta ke Pak Fauzan. Ketika orang yang menghutangi itu ridho, sarannya begitu. Kalau dia ridho, bari'at dhimmatul mukhil, maka orang yang menghutang atau orang yang berhutang tadi sudah bebas dari hutangnya. Artinya hutang itu sudah berpindah dari saya kepada, dari Pak tadi, kalau antara Pak Joko, Pak Basir, Pak Fauzan, hutang itu berpindah dari Pak Joko kepada Pak Fauzan kalau Pak Basir itu sudah ridho. Kecuali kalau Pak Basir mengatakan, wah tidak mau, saya tidak ada urusan sama dia, urusan saya hanya ada pada panjenengan, saya tidak mau. Nah, ini berarti tidak bisa untuk dialihkan, ya. Tetapi jika kemudian Pak Basir ini dengan kerelaan hati dan niatnya adalah untuk melakukan kebaikan pada masalah hiwalah ini, pada hiwalah ini yang akan banyak mendapatkan pahala adalah, kalau dalam contoh tadi, Pak Basirnya yang rela memberikan kemudahan kepada Pak Joko karena hutang yang bercabang itu. Artinya Pak Joko tadi memberikan pilihan, gimana kalau seperti ini? Pak Joko memberikan pilihan, maka kemudian Pak Basir memberikan kemudahan. Ya sudah, kalau memang seperti itu, nanti saya siap, hutang yang ada pada panjenengan nanti saya minta kepada Pak Fauzan. Maka objek pahalanya adalah ada pada
Pak Basir yang rela untuk mempermudah prosesnya Pak Joko dalam penyelesaian hutangnya. Kemudian yang kedua, hukmuha, hukumnya. Al-hiwalatu jaizatun. Khiwalah itu hukumnya adalah jaizah, boleh. Sekali lagi, hukumnya adalah boleh, bukan sunnah, bukan anjuran, bukan kewajiban, tetapi hukumnya adalah sekedar boleh. Ketika itu dilaksanakan, maka itu hukumnya adalah sah dan tidak berdosa. Dalam kondisi ketika orang yang menghutangi itu dia ridho, maka orang yang berhutang tadi sudah bebas dari hutangnya, karena hutang beralih dari penghutang yang pertama kepada orang yang berpiutang kepadanya ketika terjadi dengan ridho. Ghaira annahu yajibu 'alal muhali idza ahyala ukhila 'ala muli'in ayyaqbala. Sehingga begini, ketika ada seorang mukhil itu orang yang berhutang. Ketika seorang mukhil, seorang yang berhutang, menawarkan kepada muhal itu orang yang dihutangi. Ketika seorang mukhil menawarkan kepada muhal dengan penawaran khiwalah tadi, idza ukhil 'alal mali'i, jika orang yang berhutang ini menawarkan khiwalah pada orang yang menghutanginya, dan khiwalah itu dialihkan ala mali'in, atas orang yang memang mampu untuk membayarnya. Di situ, kalau dialihkan kepada seseorang yang memang orang itu mampu membayarnya, ayyaqbala, maka orang yang ditawari, muhal yang ditawari untuk khiwalah itu, dia hendaknya menerimanya, dan itu adalah sebuah pahala. Dengan catatan adalah orang yang berhutang tadi betul-betul tahu, faham kondisi pihak yang mendapatkan peralihan hutang tadi, dia bisa memastikan bahwa dia betul-betul bisa membayarnya. Contoh tadi antara Pak Joko, Pak Basir dan Pak Fauzan, Pak Joko bisa memberikan garansi, yakin betul-betul Pak Fauzan bisa untuk membayarnya. Fa'illa falah, jika tidak maka hal itu tidak perlu untuk dilakukan. Jadi khiwalah ini hukumnya adalah boleh, hukumnya adalah boleh. Maka mukhil, orang yang berhutang tadi, ketika kemudian orang yang berhutang itu menawarkan pada orang yang menghutanginya untuk mengalihkan hutangnya, maka jika memang orang yang mendapatkan peralihan hutang tadi alam maliin, orang yang memang mampu membayarnya, hendaknya muhal ini mau untuk menerimanya, karena padanya ada pahala yang sangat besar. Kenapa? Memudahkan dalam pembayaran hutang, memudahkan dalam pembayaran hutang. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, matlul ghaniyyu zulmun. Matlul ghaniyyu, menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu membayarnya, zulmun, maka itu perbuatan zalim. Ini harus menjadi pengertian kita, sekaligus ini prinsip dalam kehidupan kita bermuamalah. Seseorang yang punya hutang, kemudian dia mampu untuk membayarnya, tetapi ia sengaja menunda-nunda pembayarannya, maka ini sebuah kezaliman.
Bahkan ketika yang menghutangi datang nakokke piye wis ana apa urung sing genyar utang, malah jawabannya aneh, sing nyarutang wae sabar kok sing nagih ora sabar. Sehingga begitu itu kan yang mau nagih kehilangan akal itu ya. Saya pernah mendengar kalimat itu itu. Dengar kali itu di pernah jalan-jalan di sebuah rumah itu begitu Pak Agus dia cerita begini, tobat tenan. Ha piye? Tak takok ki malah jawabane gejen kula ya kelangan akal. Ha pripun to? Wis tak legake njur pun suwi to, setahun 2 tahun tak takokke. Ndak wis ana Kang, sampeyan piye to? Wong sing utang wis sabar kok sampeyan ora sabar sing nagih gitu. Ini kan wis ra iso dijak komunikasi seperti itu ya. Jadi matlul ghani, menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu itu zulmun, sebuah kezaliman, berarti dosa. Jadi kalau kita punya hutang kemudian kita mampu untuk segera membayarnya, menyelesaikannya, segera selesaikan, padanya ada pahala. Jadi ketika menunda-nunda pembayaran hutang itu kezaliman, berarti kebalikannya, mensegerakan pembayaran hutang itu sebuah kebaikan. Maka kalau ibu bapak ingin cari pahala, utango cepet disarutangi, itu akan dapat pahala kan? Utang kemudian segera disarutangi. Fa idza udbi'a ahadukum ala mali'in falyattabi. Jika hutang itu dialihkan kepada orang lain, maka terimalah pengalihannya. Kalau hutang itu ya dialihkan pada orang lain, ya seperti tadi maksudnya khiwalah tadi, kalau hutang itu dialihkan pada orang lain, maka anjuran Nabi adalah terimalah hiwalahnya. Berarti sekalipun orang yang menerima peralihan tadi, orang yang menghutangi tadi diberi tawaran pada orang yang berhutang, utang singgen kula jenengan nagih tenggen mriko mawon nggih. Jenengan kula utang kalian jenengan 1 juta. Ning kula duwe piutang kalih nika. Niku 1 juta. Nika duwite akeh nika. Mesti metu ming kula mboten sempat mon ajeng nagih. Kata Nabi, kalau ada orang menawarkan seperti itu, peluang pahalanya adalah terimalah hiwalahnya. Sekalipun itu bukan wajib, bukan sunnah, Nabi menawarkan terimalah hiwalahnya, karena pada yang seperti ini ada pahalanya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua ya, Rasulullah mengatakan matlul ghaniyyu zulmun, ya, menunda-nunda pembayaran hutang itu suatu kezaliman, berarti dosa. Sehingga sekali lagi kalau kita punya hutang ya kecil ataupun besar, kemudian kita memang mampu untuk segera menyelesaikannya. Kalau kita punya hutang kemudian kita punya kemampuan untuk segera melunasinya, segeralah melunasinya. Karena mampu membayar hutang tetapi menunda sampai dalam tempo waktu yang lama, ini kezaliman, berarti itu suatu perbuatan dosa. Wa idza ukhilta ala mali'in fattabi'hu, jika kamu diberi peralihan hutang atas orang yang mampu membayarnya, maka terimalah ia. Artinya apa? Kalau ada seseorang menawarkan hiwalah ini pada orang lain, maka terimalah hiwalahnya.
Ibu bapak, itu adalah hukum yang mendasari atau dalil dari hadis yang menjelaskan tentang adanya khiwalah ini, kebolehan akan adanya khiwalah. Yang ketiga, syurutuha, ya, syarat-syaratnya. Syurutul khiwalati hiya, syarat-syarat dibolehkannya khiwalah diantaranya adalah yang pertama, ayyakuna dainul mahalu alaihi dinan sabitan mustaqarran fi dhimmatil madinil muradil ihalatu alaihi. Ya, ini kalimatnya agak panjang. Artinya begini, hutang yang dipindahkan itu hakikatnya adalah hutang yang benar-benar berada pada tanggungan orang yang berhutang yang akan mengalihkannya. Artinya hutang yang akan dialihkan oleh si mukhil, oleh orang yang berhutang itu betul-betul memang hutangnya dia. Seperti contoh tadi, ada Pak Joko, Pak Basir, dan Pak tadi Pak Fauzan misalnya. Ketika kemudian Pak Joko betul-betul berhutang pada Pak Basir 1 juta, Pak Joko betul-betul punya piutang di Pak Fauzan 1 juta, maka ketika akan mengalihkan hutang itu memang betul-betul kepada Pak Basir, memang betul-betul dia memang punya hutang dan dia punya hak atas orang yang akan ia alihkan akan hutangnya. Ini syarat yang pertama. Bahasanya agak muter-muter yang pertama. Yang kedua, ayyakuna dainani mutamathilaini, antara dua orang, ya, yang berpiutang itu hutangnya adalah harus sama. Antara hutangnya Pak Joko kepada Pak Basir dan piutang Pak Joko pada Pak Fauzan itu harus sama. Sama apanya? Jinsan, sama jenisnya. Hutang pada Pak Basir misalnya beras 1 kintal, dia punya piutang kepada, ya, Pak Fauzan berasnya 1 kintal. Kemudian kepada Pak Basir mengatakan, beras yang saya berhutang nanti Anda minta saja pada Pak Fauzan karena saya punya piutang di sana. Harus sama jenisnya. Wa'addan, dan harus sama jumlahnya. Jenisnya harus sama, jumlahnya harus sama. Sama-sama beras, sama-sama 1 kintal. Wa qadron, ukurannya pun juga sama. Jenisnya harus sama, ukurannya sama, jumlahnya sama, wasifatan, sifatnya juga sama. Jadi hutangnya itu betul-betul persis. Dia berhutang dan dia menghutangi itu betul-betul persis. Wa ajalan, dan temponya juga sama. Ketika kesemuanya itu sama, maka boleh seseorang itu mengalihkan hutangnya kepada orang lain. Tapi kalau tidak sama, menjadi tidak boleh. Misalnya Pak Joko pada Pak Basir, ya, hutangnya 1 juta. Sementara Pak Joko punya piutang di Pak Fauzan hanya 400.000 misalnya. Pak Basir gini, ya, kalau saya punya piutang di Pak Fauzan, nanti utang saya ke jenengan minta ke Pak Fauzan, ya. Ya. Padahal hutangnya ke Pak Basir itu, ya, sejumlah 1 juta. Sedangkan piutangnya hanya 400.000. Ini tidak memenuhi syarat. Syaratnya harus sama. Ia berhutang dan dia punya piutang itu harus sama.
sama jenisnya, sama jumlahnya, sama ukurannya, artinya antara hutangnya dan piutangnya itu betul-betul bisa sama sehingga bisa dialihkan. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ayyakuna biridho kullin minal mukhili wal muhali. Yang ketiga, adanya keridhoan dari si mukhil dan si muhal, begitu. Ada keridhoan antara mukhil dan muhal. Mukhil itu orang yang hutang, muhal itu orang yang menghutangi. Ada keridhoan, ada kesepakatan antara orang yang berhutang. Contoh tadi adalah Pak Joko. Dan orang yang menghutangi, contoh tadi adalah Pak Basir. Ada kesepakatan antara orang yang hutang dan orang yang menghutangi untuk mengalihkan itu. Kalau tidak ada kesepakatan, ya, tidak ada kesepakatan, maka Pak Joko tetap hutang pada Pak Basir dan hutangnya tetap harus dibayar. Karena apa? Tidak ada kesepakatan. Disebutkan dalam kitab ini, idzil muhilu, karena orang yang berhutang, wa in kana alaihi haqqun, meskipun dia punya hak, punya piutang yang ada pada seseorang. Orang yang berhutang kepada seseorang, meskipun dia punya piutang pada orang lain, fa innahu laisa bil mulzimin bi adaihi an tariqil hiwalati, maka dia tidak berarti harus, ya, tidak berarti harus mengalihkan hutangnya kepada orang yang dihutanginya. Tetapi bagaimana? Bal huwa mukhayyarun fi kaifiyati adain hadzal haq, tetapi orang yang berhutang itu hanya menawarkan jika seandainya orang yang menghutangi itu mau. Artinya, ya, meskipun orang yang berhutang itu dia punya hak, punya piutang pada seseorang, tidak berarti dia harus mengalihkan hutangnya sekalipun hutangnya persis. Tetapi ia sekedar, ya, sekedar memberikan tawaran kepada orang yang menghutanginya bagaimana jika hutangnya dialihkan. Wali annal mahala wa in kana syari'u talaba minhu qabulul hiwalah fa innahu ghairu mulzimun illa min babil ihsani faqat. Demikian juga orang yang dihutangi, sekalipun dalam syariat ini ada tuntutan agar dia menerima hiwalah, tetapi pihak yang menghutangi tidak berarti harus menerima hiwalahnya. Saya ulangi. Jadi orang yang menghutangi ini, sekalipun dalam syariat, ya, dalam syariat ada anjuran bahwa menerima hiwalah itu adalah suatu kebaikan, maka tidak berarti dia harus menerima tawaran hiwalah itu illa min babil ihsani faqat, kecuali dia hanya ingin mendapatkan pahala kebaikan atas hiwalah yang ia terimanya. Artinya hiwalah ini bukan sebuah keharusan dan kemestian, tetapi sebuah solusi, itu dibolehkan, sehingga perputaran hutang itu akan menjadi lebih simpel. Idzil hiwalatu laisat aqdan laziman, karena hiwalah itu bukan akad yang mengikat, bukan akad yang mengikat. Artinya apa? Orang yang berhutang tidak kemudian mengatakan ini karena saya punya hutang dengan panjenengan, sementara saya punya piutang pada seseorang, maka ini Anda harus minta pada dia karena saya ngutangi dia. Kalimat ini tidak boleh.
Karena kalimat seperti ini berarti mengharuskan. Ya, jadi khiwalah ini sekedar menawarkan, dibolehkan. Karena di sini dikatakan idzil hiwalatu laisat aqdan laziman. Khiwalah itu bukan akad yang mengikat, wa innama hiya aqdun qasada bihil irfaku bainal muslimin. Karena khiwalah ini adalah akad yang tujuannya adalah untuk mempermudah urusan di kalangan kaum muslimin. Maka di awal beberapa kali saya ulang kalimatnya, khiwalah itu bukan sunnah, khiwalah itu bukan wajib, tetapi khiwalah itu hukumnya adalah boleh, karena untuk memudahkan urusan di kalangan kaum muslimin. Sekalipun ada anjuran, siapa yang mendapatkan tawaran khiwalah seperti itu, jika memang orang yang menerima peralihan hutang itu dipastikan ia mampu untuk membayarnya, maka akan sangat baik jika dia menerima khiwalahnya, mempermudah urusan sesama. Kemudian ya, hukum yang terkait tentang ini, ahkamuha ayakunal mahalu alaihi muli'an ay qadir alal wafa. Yang pertama, catatannya adalah hendaklah orang yang menerima peralihan hutang itu dia betul-betul orang yang mampu untuk membayar akan hutangnya. Ini menjadi catatan penting. Jadi orang yang menerima peralihan khiwalah tadi, ini betul-betul dia orang yang mampu untuk membayar hutangnya. Sebagaimana ya dalam hadis tadi, idza adba'a ahadukum ala mali'in falyattabi. Kalau ada seseorang ingin mengalihkan hutangnya, maka terimalah. Iya, ini yang pertama. Yang kedua, in ukhila ala syahsin fabana annau muflis. Ketika hiwalah itu ya dialihkan kepada seseorang, fabana, yang jelas-jelas annahu muflis, dia sedang mengalami kebangkrutan. Jadi kalau hutang itu dialihkan pada seseorang yang memang fabana, telah jelas dia sedang mengalami kebangkrutan, au mayitun, atau malah ternyata khiwalahnya itu orangnya sudah mati, au ghaibun ghaibatun ba'idatun, maka atau orang yang mendapatkan peralihan hutang itu adalah orang yang hilang atau dia pergi jauh entah kemana, raja'a bihaqqihi 'alal mukhil, maka hutang itu tetap kembali kepada si mukhil, pada orang yang berhutang. Artinya tidak boleh mengalihkan hutang itu pada orang yang tidak mampu untuk membayarnya. Seperti tadi, orang yang mengalami kebangkrutan, orang mati wis bangkrut, tambah ditambahi kon nyarutang hutangnya, ini kan alamat ndak bisa ndak akan mampu membayar. Dan yang terakhir ini menarik ini, in ahala rajulun alal akhari, jika seseorang melakukan, seorang laki-laki melakukan hiwalah atau memberikan hiwalah pada orang lain, summa rajulul mahalu alai ahal alal akhar, kemudian orang yang menerima hiwalah itu melakukan hiwalah kepada yang lain. Nah, rame di sini ini. Jadi seperti misalnya tadi ya, contohnya Pak Joko punya hutang pada Pak Basir 1 juta. Pak Joko punya piutang pada Pak Fauzan 1 juta. Kemudian ternyata Pak Joko mantan Pak Basir, saya itu punya uang di tempatnya Pak Fauzan dan dia punya uangnya. Nanti jenengan ndak usah minta, saya minta ke Pak Fauzan saja nggih. Ya, siap. Deal. Ternyata kemudian apa?
Pak Fauzan ternyata punya uang di tempatnya siapa kira-kira nih? Misalnya ya, dikira-kira misalnya di tempatnya Pak Hudi misalnya ya. Ketika kemudian Pak Basir ini ya, Pak Basir ini kepada Pak Fauzan mau minta uang, Pak Fauzan mengatakan, oh ya tidak apa-apa, gini, saya itu punya titipan uang di tempat Pak Hudi, uangnya ada, hanya saja saya belum sempat untuk mengambilnya. Nek anane ono niku ada. Terus ya, terus gimana kalau jenengan minta ke Pak Hudi saja? Ya, jika kemudian Pak Basir itu ridho dengan itu, maka boleh untuk melakukan khiwalah yang kedua. Urusannya semakin sempit gitu. Kira-kira nanti Pak Hudi gitu lagi enggak ya? Gitu. Jadi pada prinsipnya seperti ini adalah boleh dengan satu jaminan orang yang menerima limpahan hutang itu memang betul-betul dia mampu membayarnya. La yadurru takarrarul mahali wal mahali alaihi mata istawfiyati syurut. Nah, di sini catatannya, karena bercabangnya hiwalah yang satu pada hiwalah yang lain ini tetap diperbolehkan, tidak menimbulkan madarat selama syaratnya terpenuhi. Syaratnya apa? Satu, hutangnya sama, kan begitu. Yang kedua, adanya keridhoan, itu yang paling pokok. Hutangnya sama, adanya keridhoan. Yang ketiga, ya masih tersisa. Yang ketiga, ya pihak yang mendapatkan pengalihan hutang itu memang orang yang mampu, dipastikan mampu untuk membayarnya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, itulah khiwalah ya. Ternyata rupa-rupa akad itu sangat banyak sekali ya. Semakin banyak kita mengenal akad-akad seperti ini, insya Allah ada banyak solusi, banyak jalan ya, dan ini dibolehkan di dalam syariat Islam. Ibu bapak rahimakumullah, itu pembahasan tentang khiwalah. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang doman ya. Doman itu artinya orang yang menanggung. Nah, kalau bahasa kita personal garansi, itu nanti akan ada pembahasan yang lain. Barangkali tentang doman ya, dan yang kafalah, rohan dan seterusnya bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, mudah-mudahan. Ibu bapak, sampai di sini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.